Oke, kembali lagi dalam Semesta Bersujud bersama Kiai Amin, dan kita pada kesimpulan terakhir ya untuk menjelaskan mengenai puasa jadi apa terhancur gara-gara unsur fitnah. Tetapi sebelum kita menjelaskan, Kiai Amin menjelaskan mengenai kesimpulan pada hari ini, mungkin Kiai bisa ada yang nge-tweet saya nih di @semesta bersujud. Pertanyaannya, bagaimana puasa yang diterima itu kayak gimana sih, Kiai? Puasa yang diterima, ini bingung nih, dosa hak prerogatif Tuhan banget diberikan Allah gitu. Ya, itu sama bahwa dimensi spiritual itu menjadi tidak bisa diukur hanya dengan ukuran-ukuran yang duniawi saja. Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam menjanjikan banyak hal terkait dengan pelaksanaan ibadah yang dilakukannya, seperti juga misalnya haji. Itu kalau yang mabrur pokoknya pahalanya surga. Tetapi bagaimana cara mengukur haji itu mabrur atau tidak mabrur? Yang kedua, sholat. Kalau sholatnya benar, maka semua amal-amal yang lain akan benar, karena sholat adalah hal yang akan pertama kali dihisab oleh Allah SWT, ditimbang oleh Allah SWT, dihitung oleh Allah SWT. Kalau sholatnya benar, hal-hal lain akan menjadi benar. Kalau sholatnya buruk, hal lain pun akan menjadi buruk. Nah, demikian juga puasa. Bagaimana cara menghitung puasa kita itu benar atau tidak benar? Ini tentu tidak ada ukuran yang pasti, tetapi semua kembali kepada dirinya masing-masing, karena ibadah puasa juga termasuk sebagai ibadah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang langsung pahalanya nanti diberikan dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi as-shaumu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Puasa itu ibadah yang dilakukan untukku, dan akulah sendiri, kata Allah, yang akan memberikan pahalanya. Jadi seseorang mungkin kelihatannya puasanya bagus, tapi ternyata hanya dia dan Allah sendiri yang tahu apakah dia itu benar-benar bagus enggak puasanya. Apakah itu puasanya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah puasanya ini sudah menjadikan dirinya bersih dari kekotoran, atau sudah menjadikan dirinya lebih baik dibandingkan ketika sebelum bulan Ramadan. Ataukah bulan Ramadan tahun ini menjadikannya dia sebagai pribadi yang lebih baik sejak Ramadan hingga nanti setelah Ramadan, ataukah tidak? Itu hanya Allah sendiri dan dirinya sendiri yang tahu sebatas mana kadar puasa seseorang itu. Karena bisa jadi seseorang memang kelihatannya puasa itu khusyuk, dia ngaji saja, nah, dia zikir saja. Tetapi ternyata yang ada di pikirannya ini hal-hal yang bertentangan dengan anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia kelihatannya khusyuk, ternyata berpikir bagaimana nih mengalahkan tetanggaku, bagaimana nih cara ngeruk uang dari majikan dan lain sebagainya. Ini hanya Allah dan dirinya sendirilah yang akan mengetahui kadar baik atau tidaknya puasa tersebut. Mungkin ada tambah satu lagi, Kiai, lewat email nih, tulisannya dari Imron _ ya @gmail, mengenai puasa yang diterima itu kayak gimana, Kiai? Nah, tadi kan udah ini puasa yang diterima, kan bingung nih puasa yang diterima. Iya, jadi ukurannya secara umum dijelaskan bahwa ibadah yang baik akan menjadikan pribadi seorang muslim lebih baik. Puasa yang baik akan menjadikan seorang muslim memiliki kebijaksanaan yang lebih sempurna dibanding sebelum dia berpuasa. Contohnya ketika puasa itu hikmahnya dapat menimbulkan rasa empati kepada fakir miskin, maka setelah puasa, setelah Ramadan, dia akan menjadi pribadi yang tetap memiliki empati kepada fakir miskin. Ketika dia akan bersedekah, dia akan bersedekah karena rasa empatinya kepada fakir miskin, ingin menolong dan berharap
balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Oke, mungkin Kiai di penutup kita ini mungkin bisa beri kesimpulan lah Ya. bagi para pemirsa dari Sabang sampai Merauke ini. Ya, jadi terkait pembicaraan kita dari awal tadi bahwa puasa dapat menghapus fitnah adalah puasa yang dapat kita lakukan dengan baik, dengan benar, sesuai aturan, dan puasa-puasa yang kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puasa jenis inilah yang dapat menghapuskan dosa-dosa, puasa jenis inilah yang dapat menghapuskan fitnah-fitnah kita yang kelak akan membebani perjalanan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin Kiai sebelum kita tutup ini kita berdoa. Itu bisa dipimpin Kiai? Ya, marilah untuk mengakhiri perjumpaan kita pada sesi ini kita berdoa bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, mempertebal iman kita dan menjadikan kita pribadi yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita pribadi yang kuat dan semakin bijak karena mendapatkan keberkahan dari ibadah puasa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafina ma huwa kafi mazidah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para pemirsa yang dari tadi kita tetap terus melihat atau mendengarkan ujangan dari Kiai Amin. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita hari ini Kiai ya, kita jadi tambah istiqomah, tambah hormat terhadap orang tua kita, terhadap guru-guru kita, terhadap ulama-ulama kita, tambah menghargai yang muda-muda juga. Jadi kita menjadi manusia yang lebih baik ya di bulan Ramadan ini Kiai. Dan setelah bulan Ramadan insya bagi Allah. para pemirsa, mungkin kalau ingin bertanya di seputar masalah yang tadi kita bicarakan atau masalah yang lain, bisa email langsung ke semestabersujud@gmail.com, email tadi ya, ataupun langsung di Twitter @semestabersujud, ataupun di Facebook kita di Semesta Bersujud. Langsung kirim ke kita dan insya Allah guru-guru kita akan membalasnya. Semoga apa yang kita harapkan bersama di bulan Ramadan ini lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita tetap akan selalu menjadi manusia lebih baik lagi. Terima kasih Kiai Amin. Semoga kita tambah sehat, tambah barokah, dan mudah-mudahan kita sekali lagi tambah lebih baik, tambah lebih maju, dan tambah lebih berkah lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai.